kemudian ditutup karena ada sengketa lahan dengan sebuah bank. Sempat dijadikan pembuangan mayat. Bukan dua sosok itu aja sih, itu yang bikin ngeri di gedung itu lagi sebenarnya ada. Halo, kembali lagi bersama saya Ubang di Kumis, Kupas Cerita Misteri. Kali ini saya akan membahas cerita-cerita misteri yang ada di sekitaran Semarang, yaitu tepatnya di dekat Tanjakan Gombel, hotel yang sudah lama terbengkalai, Hotel Sky Garden. Nah, saya tidak akan sendiri kali ini. Saya ditemani teman saya yang pernah datang ke Hotel Sky Garden itu. Nah, mari kita panggilkan teman saya. Nah, ini teman saya yang punya pengalaman mistisnya di daerah Semarang, yaitu di bangunan Hotel Sky Garden. Itu kan di dekat Tanjakan Gombel kan ya? Kenapa namanya itu Tanjakan Gombel? Apakah berhubungan dengan sosok? Di sana sering disebutnya Wewe Gombel. Apakah berhubungan dengan sosok itu? Kalau kata teman-teman saya sih katanya iya berhubungan. Soalnya kan di sana tuh ada ada kuburan di pas Tanjakan itu. Nah katanya itu kuburan itu asal muasalnya Wewe Gombel kata teman saya. Makanya dinamainnya Tanjakan Gombel sama orang-orang sana. Berarti ada sama orang-orang sana sebenarnya mah ada keterkaitan sangkut pautnya sama si Wewe Gombel yang suka ngegangguin di Tanjakan itu ya. Iya. Suka menampakkan diri di Tanjakan Gombel itu. Tetapi di sejarahnya si Tanjakan Gombel itu terbagi dua kan ya. Iya. Satu yang Tanjakan yang baru itu, ini yang lamanya. Iya. Nah, di balik cerita Tanjakan Gombel ini sebenarnya Gombel itu adalah sebuah singkatan oleh orang-orang Belanda, yaitu Gerakan Operasi Militer Belanda pada tahun 1947. Nah, kita bahas kali ini tentang Hotel Sky Garden yang di dekat Tanjakan Gombel. Oke. Nah, Hotel Sky Garden ini dulunya sangat jaya dan disebut Hotel Bintang 5 pada saat itu ya. Ya, tahun 1980-an. Kemudian ditutup karena ada sengketa lahan dengan sebuah bank pada akhir tahun 1982. Bangunan Sky Garden ini dulunya kata orang-orang sih dibangunnya di atas pekuburan Cina pada waktu zaman kolonial Belanda itu. Nah, benar kata tadi Iqbal, jadi pernah ada kuburan Cina yang digusur oleh orang Belanda waktu itu. Tetapi setelah digusur, mungkin di sana ada sejarah gerakan militer sama orang Belanda dan terus ditinggalkan begitu saja. Dan pada tahun 70-an dibangunlah Hotel Sky Garden ini. Hotel Sky Garden ini sebenarnya dari atas tuh kelihatan kota Semarang tuh kelihatan. Jadi ya view-nya dapet lah kalau ada hotel di sana, wajar-wajar saja. Katanya di tempat ini juga banyak ada cerita bunuh diri dan ada pula bunuh diri di sana itu bekasnya juga masih ada seperti gantung diri seperti itu. Yang saya temukan lagi sempat dijadikan pembuangan mayat. Selain itu, tempat ini sering dijadikan ritual dan tempat mencari nomor untuk orang-orang tertentu. Jadi semakin pekat suasana mistisnya di sana. Yang saya mau tanyakan lagi, saya di sini pengen dia kan pernah keliling, si Iqbal ini pernah keliling mengelilingi hotel tersebut, tapi ada beberapa bagian yang belum ya Bang. Iya. Nah, si Iqbal cerita sendiri sama saya, katanya mitos yang pertama di Hotel Sky Garden ini nggak boleh menyentuh
tembok yang ada dekat resepsionis. Nah, itu apa betul apa tidak? Waktu kata si juru kunci di sana, emang kita tuh nggak dibolehin masuk ke dalam lobby resepsionis itu tuh, karena katanya di situ suasananya udah beda, terdapat juga selendang merah lah di sana. Jadi emang kita tuh nggak boleh masuk ke sana sama si juru kuncinya. Kayaknya kalau orang Bandung mah selendang merah itu mungkin orang Semarang itu menyebutnya selendang merah, tapi kalau di Bandung mungkin kalau di seluruh Indonesia itu sebenarnya kuntilanak merah. Sejenis kuntilanak merah lagi sih sebenarnya. Tadi kan tempat orang yang suka bunuh diri itu suka di sana kan. Orang yang datang ke sana yang berputus asa tuh seakan-akan dibisikin sama nggak tahu dibisikin yang bikin putus asanya itu semakin dalam pada orang-orang di sana supaya cepat mengakhiri hidupnya. Apakah benar, Min? Ada mitos seperti itu dan ada mitos-mitos lain juga. Apa gimana? Kalau mitos-mitos lainnya sih Itu kan naik ke lantai 2, ya, habis ke lantai 2 ada tempat-tempat lain yang menurut Iqbal saya nyebut Iqbal ini Ikmin ya biasanya. Saya nyebutnya Ikmin, ya panggilan akrab. Nah, Min kemana lagi kalau habis ke lantai 2 itu tempat-tempat yang menurut Ikmin seram, yang Ikmin rasakan di daerah sana? kalau menurut saya sih yang paling serem tuh setelah kita dari lantai 2 mengelilingi ada kamar yang ditutup. Kamar, jadi kan di lantai 2 tuh banyak kamar-kamar tuh selorong gitu. Nah di kamar-kamar itu ada yang dibuka, ada yang ditutupnya tuh bukan pakai pintu tapi emang sengaja ditutupin pakai apa namanya, pakai kayu. Kayaknya sama orang-orang sana sih ya ditutup-tutupinnya. Itu yang bikin ngeri di gedung itu lagi sebenarnya ada gambar-gambar yang nggak tahu sebutannya, kayak gambar seperti itu ya. Kayak sosok yang wanita yang rambutnya ke bawah panjang yang kayak ngebelakangin, tapi itu sebenarnya dari depannya yang bentuknya seperti itu dan menyebutkan nama supaya tidak disebutkan gitu, terus jangan diceritakan ya banyak kan, terus ada sosok-sosok seperti itu. Mungkin nanti saya akan cari gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu Min, kemana lagi kira-kira daerah yang paling seram selain di dalam gedung? Katanya ada di luar gedung pun ada. Jadi setelah kita dari lantai 2 itu kita turun kembali ke bawah, mungkin dari lantai 2 itu ke arah kolam renang. Kita jalan ke arah kolam renang mungkin sekitar 3 menitan lah. Jadi kita ngelewatin jalan cuma setapak. Jadi banyak akar belukar gitu ya. Banyak akar belukar di situ. Paling seru sih di kolam renang sih sebenarnya. Katanya si kolam renang itu agak ke belakang gitu ya. Agak ke belakang. Jadi ada 2 kolam renang gitu. Satu kolam renang yang gede, maklum dulu kan ya emang hotel kan biasanya ada kolam renangnya. Satu lagi kolam renang mungkin buat anak-anak atau apa. Betul. Ya. Dari cerita-cerita yang saya cari di sana tuh, di kolam kecil itu sebenarnya hampir dekat dengan si hotelnya, tapi ada semak-semak yang menutupi si dari hotel tersebut. Banyak semak-semak sekali. Ada sesosok macan katanya, benar kan Min? Kata si juru kuncinya di situ ada sosok macan. Nah, yang kedua itu di dekat kolam renang yang gede itu agak ke belakang lagi. Saya sih ngerasa di sana Ikmin ini nampilin fotonya ke saya, ada sesosok kayak wewe gombel gitu, saya ngerasa ya. Nah, ini dia fotonya. Dan sebenarnya bukan kesana yang mungkin Ikmin tidak merasakan, tapi saya merasakan kalau ada sesuatu. Bukan 2 sosok itu aja sih sebenarnya yang sering dibahas sama kayak pencari hantu gitu ya. Nah, ada juga sebenarnya sosok yang ngejagain gedung itu sebenarnya supaya si sosok yang seperti itu tuh tidak mengganggu masyarakat orang sekitar tersebut. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang menghuni bangunan itu ya. Tinggal di sana. Bukan hanya itu aja, kata
Si kemarin saya kilas balik sebentar, lihat cerita-ceritanya lagi, adanya kerajaan gaib di dekat kolam renang itu, dan si sosok wewe gombel itu ada di dekat kolam renang, dan ada sebuah pohon. Kenapa pohonnya itu miring? Kenapa pohonnya harus si bukan tangkainya, batangnya itu miring, kayak seperti buat duduk seseorang atau kayak gitu ya. Min tadi udah menceritakan pas tahun berapa sih Min waktu kesana tuh? 2018. Nah 2018 si Ikmin itu pergi ke Hotel Sky Garden yang di dekat Tanjakan Gumbel di Semarang itu, untuk ya biasanya dia traveling biasa, tapi mungkin waktu tahun 2018 itu si Ikmin pengen mencoba hal baru kali ya. Tahu nggak Min, di tahun depannya itu pernah ditemukan sesosok mayat wanita yang sudah lanjut usia. Wah, belum tahu banget tuh. Nah kemarin saya setelah baca-baca lagi, nah ditemukanlah mayat seorang wanita yang sering dipanggil oleh warga sekitar itu Mbak Sri. Ditemukannya di kolam renang. Sebelum ditemukan meninggal, si korban ini sempat terjatuh hingga tak bisa berjalan. Korban pun dibawa ke kamarnya dan ditinggalkan tidur sendirian. Kata orang-orang di sana, si Mbak Sri ini udah ditinggalkan di kamarnya. Tetapi keesokan paginya si Mbak Sri itu udah ditemukan meninggal di kolam renang itu, ditemukan oleh warga sekitar itu. Padahal jarak dari kolam renang dengan kamarnya itu cukup jauh lah, 200 meter mah jauh ya. Jauh ya, capek saya juga kalau lari juga. Dari hal tersebut apa ya? Kayaknya ada yang mindahin atau apa, kan sebelum meninggal itu dia tuh pernah terjatuh dan nggak bisa berjalan. Apakah ada yang mindahin atau enggak ya? Saya kurang tahu itu sih. Ya wallahu alam lah itu mah ya terjadinya. Seperti ketarik oleh satu sosok yang suka ngegangguin gitu. Ya saya rasa sih kayak gitu mungkin, tapi kebenarannya kan nggak tahu. Ya dia kan nggak bisa berjalan, terus tiba-tiba ditemukan di kolam renang yang cukup jauh. Itu kan aneh banget kan ya. Aneh banget itu kejadiannya, yang nggak masuk akal lah di logika ya, kan cerita-cerita tadi yang pernah beredar. Nah jangan lupa apa Min? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya itu dia. Jangan lupa aktifin tombol notifikasinya. Betul. Biar nggak ketinggalan video dari kita ya. Betul. Buat orang-orang Semarang juga, kalau misalnya cerita tadi ada yang salah, mohon dikoreksi di komentar ya. Iya. Langsung. Oke, see you next video.